Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah senantiasa kita serahkan kepada Allah, yang mana pada hari ini kita masih istiqamah dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, secara khusus melaksanakan ibadah saum berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah juga senantiasa kita ucapkan kepada Allah, di mana berbagai berlimpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada seluruh hamba-Nya. Nikmat baik yang ada di dalam diri kita maupun nikmat di luar diri kita. Nikmat yang ada di dalam diri kita yang tidak sedikit pun dapat kita balas adalah antara lain nikmatnya kehidupan, nikmatnya mata yang Allah berikan secara gratis, nikmat Allah berikan telinga gratis, nikmat Allah berikan hati, jantung dan seluruhnya itu semuanya dalam keadaan gratis. Terlebih-lebih Allah berikan akal, pikiran, dan yang paling organ vitalnya adalah ginjal yang Allah berikan kepada kita, semuanya dalam keadaan gratis. Kita bisa bayangkan, andaikan itu semua Allah pungut bayarannya. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau Allah itu memintakan dalam bentuk finansial untuk mengganti atau melunasi dalam setiap nikmat itu. Pasti kita sebagai hamba-Nya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat yang di luar dari diri kita, udara, api, tanah, angin dan sebagainya. Seluruhnya itu gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Dia minta adalah syukuri. Yang Dia minta adalah sujud kita kepadanya di pada waktu yang sudah ditentukannya. Oleh karena itu syukurilah, bersujudlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kesyukuran itu nantinya akan berdampak positif baik di dunia maupun di akhirat. Selawat beriringan salam juga senantiasalah kiranya tercurahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan umat, pedoman, suri tauladan, yang ke dalam dirinya sudah terpatri isi-isi Al-Quran, yang sempurna dia memberikan contoh kepada umatnya, baik di kalangan apapun, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya para sahabat-sahabat dan keluarga beliau, semuanya kita berikan pahala, salawat dan salam. Hadirin sidang pemirsa TV Agara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menguraikan sedikit kultum kita terkait dengan Ramadan adalah mengembalikan manusia itu kepada hamba yang sebenar-benarnya. Inilah tema yang akan kita uraikan sedikit dalam kesempatan kali ini. Jadi Ramadan itu membina, memanusiakan manusia sehingga dia kembali kepada hamba Allah yang sebenarnya. Manusia itu sebagai hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba syaitan, bukan hamba dunia, tetapi hamba Allah. Yang tertera dalam pernyataan kita dalam setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami nanti meminta pertolongan. Diawali dengan iyyaka, maf'ul muqaddam,
yang berfaedah untuk takhsis, litaksis. Ini artinya hanya kepadamu kami mengabdikan diri sepenuhnya jiwa dan raga, dan kepadamu juga hanya khusus kami meminta pertolongan. Ini pengabdian kita kepada Allah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Itu pembentukan diri kita manusia ini agar kita mengaku, menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV Agara yang berbahagia, kalau kita menganalisis sedikit, mau berpikir sedikit saja, betapa bahagianya, betapa menyenangkannya, betapa indahnya kalau kita menjadi hamba Allah. Akan tetapi terjadilah hal sebaliknya atau faktor sebaliknya. Akan begitu menyakitkan kita, menstreskan kita, andaikan kita menjadi hamba dunia, hamba nafsu, terlebih-lebih hamba syahwat. Inilah yang tidak diinginkan di dalam ajaran Islam. Inilah yang dibasmi dalam bahtera Ramadan. Bagaimana supaya kita hanya mengutamakan pengabdian kita kepada Allah, sehingga eksistensi diri kita di dunia ini hanya mengabdi kepadanya, bukan mengabdi kepada dunia, bukan mengabdi kepada nafsu, syahwat. Yang menurut Imam Al-Ghazali, inilah yang membutakan manusia. 3 perkara ini. Pertama, dunia. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, syahwat. Ini yang membutakan kita sehingga berhubungan dengan Allah terbatas. Berhubungan dengan Allah, hamba dengan Khaliknya, memiliki tirai yang luar biasa, kegelapan yang dahsyat. Inilah yang dibasmi dalam bulan suci Ramadan. Penghambaan diri kita kepada Allah, pengakuan diri kita dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan kalau kita sebagai hamba dunia dan seisinya, betapa sibuknya kita melayani dunia, betapa hiruk pikuk dunia hari ini, baik yang diisukan dan yang dialami hari ini, baik tentang corona, krisis ekonomi, krisis seluruhnya itu, semuanya adalah fakta dunia yang menjadikan manusia bising sendiri, bingung sendiri, terlebih-lebih didukung oleh sesuatu yang mempropaganda sifatnya hoakkah sifatnya. Akhirnya kita sendiri bingung menilai yang mana yang benar, yang mana yang hak, yang mana yang hoak. Hadirin pemirsa TV Agara yang berbahagia, begitu susahnya kita kalau menjadi hamba dunia. Begitu juga kalau menjadi hamba harta, hamba nafsu. Kita senantiasa dipontang-pantingkan. Terlebih-lebih lagi hamba pejabat. Ada duit bermasalah, tidak ada duit bermasalah. Kesemuanya itu tergantung kepada kita sendiri dalam menyikapinya. Kalau kita sikapi dengan pengabdian, maka terjadilah kita manusia yang sengsara dunia dan akhirat. Sehingga pengabdian kita kepada dunia, kepada jabatan, ini akan berakhir dengan sirna, tanpa ada arti apa-apa. Begitu juga dengan menghambakan diri dengan syahwat. Berapa banyak orang yang hancur, binasa disebabkan oleh nafsu syahwat yang luar biasa. Udah kawin 1, nambah 2, 3, 4. Apakah selesai? Tidak. Dia akan minta ke-5, dia akan mengharapkan, menginginkan ke-6. Habiskah itu? Tidak. Inilah propaganda setan alaihi laknatullah dalam mempropaganda kita sehari-hari. Keinginan kepada dunia, keinginan kepada
nafsu, keinginan kepada syahwat, sehingga kita hancur dan leburlah dalam ketiga hal ini, melupakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sementara tujuan kita di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan manusia itu, jin dan manusia itu, terkecuali hanya mengabdi kepadaku, kata Allah di dalam Al-Quran. Apakah ini kita ingkari? Atau hanya sebagai simulasi lipstick kita saja, ucapan manis kita saja di hadapan Allah, sementara nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan jawabannya. Kalau sukses pun berada di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan menentukan langkah kita untuk ke depan. Apakah kita jadi hamba Allah, atau menjadi hamba dunia, atau menjadi hamba harta, atau bahkan hamba nafsu syahwat alaihi laknatullah. Hadirin pemirsa TV Agara yang berbahagia, ketentuannya, pilihan kita jelas. Dalam pernyataan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pertolongan apapun bentuknya, baik pertolongan untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan agama, kepentingan negara, kepentingan seluruhnya, itu adalah hanya berdasarkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membuka peluang untuk kita untuk senantiasa minta tolong kepada Allah melalui berdoa kepadanya, melalui berusaha, berikhtiar dalam baik menghadapi apapun, terlebih-lebih menghadapi kepentingan dalam penanganan COVID-19, dalam artian kita dihadapkan dengan wabah, kita dihadapkan dengan ujian Allah yang paling besar hari ini adalah krisis ekonomi. Itu seluruhnya pertolongan yang harus kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya tulus dan ikhlas, sesuai dengan kata dasar tadi itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan ceramah singkat ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi semangat yang ditimbulkan dari diri kita, semangat untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya, tetapi mengenepikan hamba Allah, menepikan hamba-hamba yang selain daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mengenepikan di sini tidak peduli, akan tetapi kita tetap mengutamakan pengabdian kita kepada Allah, yang setelah itu baru kita melakukan pengabdian kepada yang lain yang statusnya bukanlah pengabdian, akan tetapi hanya sebatas memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bekerja perintah Allah, mengantor, bekerja itu seluruhnya perintah Allah, bertani seluruhnya perintah Allah, bersawah perintah Allah, belajar perintah Allah, semuanya itu didasari oleh perintah Allah, sehingga kita apapun aspek yang kita lakukan tetap dalam koridor pengabdian kepada Allah dan tidak menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.